Selamat datang di podcast Jejak Penolong bersama saya Bang Zulek. Menjadi seorang relawan yang militan itu tidaklah mudah. Pasti ada masa-masa sulit di mana dia harus bisa membagi waktu antara keluarga, kemudian pekerjaan, kemudian juga harus mengorbankan materi. Nah, saat ini sudah hadir bersama saya salah seorang relawan yang saya anggap dia itu super militan lagi, bukan militan, tapi super militan. Siapa dia? Kita ketemu lagi dengan Sebelum kita berangkat, yang harus kita persiapkan adalah kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dahulu nih. Ternyata si bapak nih punya kegiatan yang keren gitu loh. Keren, bagi ya? mereka itu sangat keren gitu loh. menolong orang lain itu keren. Iya. Om Guntur Geni. Jumpa lagi Om. Jumpa lagi, Bang Zul. Sehat ya? Sehat. Om Guntur. Nggih, punya keluarga Om. Punya lah, punya. Punya istri. Punya lah pasti. Punya, Punya. Punya anak. Punya. Punya. Saya punya anak 2. Pekerjaan punya Om. Pekerjaan sih ada, tapi meskipun serabutan dari Serabutan tapi ada ya. Ada lah. Mencukupi yang pastinya. Lebih kayaknya ini. Insya Allah. Kalau untuk dapur, insya Allah. Ngebulnya besar. Ya nggak harus besar lah. Oh, yang tapi penting cukup lah ya. selalu ngebul. Selalu ngebul. Nah gini Om. Om Geni itu kan, Om Guntur Geni itu kan, saya lihat itu banyak sekali aktivitasnya di luar. Ikut operasi SAR. Bahkan operasi SAR itu bukan cuma di wilayah Jawa Tengah yang tempat domisili Om Guntur ya, tetapi sampai ke luar pulau. Luar pulau seperti pernah ke Lombok, ke Palu, ke Palu, ya. sakit kan, ke Palu kan, terus ke mana lagi, ke Aceh. Aceh. Nah, itu kan pasti harus melewati masa-masa Om Guntur itu harus bisa membagi waktu pikiran antar keluarga sama Ya. ini aktivitas kemanusiaan itu gimana Om? Sebenarnya sih kalau sudah sudah kita lakukan sebenarnya nggak terlalu sulit Bang Zul ya. Cuma kriterianya itu kita ngomong masalah siap apa nggak siap untuk berangkat untuk itu ya, dalam konteks sebelum kita berangkat yang harus kita persiapkan adalah kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dahulu nih Bang Zul. Ya kan, otomatis. Betul, iya, karena kita sebagai relawan tim SAR, kita kan sifatnya mau melakukan pertolongan ya, menolong, evakuasi dan sebagainya kepada orang lain tentunya yang tertimpa musibah. Iya, gitu yang kan, tertimpa musibah dan kita nggak kenal di situ. Iya, nggak kenal. Mau nggak mau sebelum menjurus ke situ, menuju ke situ, kita harus bisa memposisikan kita sebagai kepala rumah tangga, khususnya saya kan kepala rumah tangga. Iya. Jadi saya harus bisa memenuhi dahulu nih kebutuhan rumah tangga, khususnya bagian ya perekonomian nih, bagian dari keluarga saya. Gitu. Kalau belum terpenuhi kebutuhan rumah tangga saya pasti akan saya tunda itu 1-2 hari untuk berangkat. Minimal dalam 1-2 hari itu harus bisa melengkapi kebutuhan keluarga dulu. Itu. Jadi jangan sampai kita pengen menolong orang sementara keluarga kita keteteran, itu kan waduh, itu kalau menurut aku sakit gitu loh. Sakit ya. Sakit, kalau menurut aku sakit. Kita mau menolong orang tapi rumah tangga kita keteteran, kita belum memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu. Kalau menurut saya, ngapain lo jadi Luar biasa. menjadi seorang relawan tim SAR? Kan gitu. Karena dengan begitu pasti kalau pemenuhan kebutuhan di keluarga itu bisa terpenuhi, keluarga pasti mensupport gitu ya. Pasti Bang Zul, karena begini, alhamdulillah saya dikasih rezeki keluarga ya. Saya punya istri, punya anak, semuanya yang itu mendukung kegiatan saya sebagai relawan tim SAR gitu. Apalagi seorang istri nih, seorang istri kan sangat-sangat Nah, itu. itu kan
sangat dominan. Di samping melayani suami, harus melayani anak juga. Waktu itu saya cerita masalah anak masih sekolah kan kebutuhannya banyak nih. Ya, pasti. Ditinggal saya nggak cuma sehari 2 hari, kadang sampai 1 minggu, kadang bisa sampai berbulan-bulan di lokasi bencana. Itu merupakan suatu tantangan buat istri saya. Dan ini saya punya istri, alhamdulillah diberi apa ya? Kalau menurut aku sih, nek basa Jawa niki legowo. Jadi kesabaran lebih menghadapi suami yang sangat rock and roll seperti saya ini, ya kan? Sangat rock and roll. Sangat Jadi brutal, intinya, kan? iya, Brutal. saya nggak selalu mengutamakan untuk selalu menjadi seorang relawan tim SAR terus, enggak. Saya harus bisa membagi, memanage benar-benar. Seandainya saya punya keinginan untuk berangkat, yang tadi saya bilang, saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dahulu. Dan istri saya sangat mendukung apa yang menjadi giat saya di dunia kemanusiaan itu. Nah, Apalagi anak-anak juga nih, tahu maminya dukung orang tuanya, khususnya bapaknya, otomatis nih, wah ternyata si bapak nih punya kegiatan yang keren gitu loh. Keren, Bagi ya? mereka itu sangat keren gitu loh. menolong orang lain itu keren. Iya, bagi anak-anakku itu sangat keren banget loh, Bab. Wah, keren banget nih papi aku nih, kok kegiatannya kayak gini, Pi. Menolong orang, apalagi dalam keadaan seperti itu, sementara orang lain pada mengungsi. Kenapa sih papi harus datang ke lokasi bencana gitu? Kebanyakan kan seperti itu, orang ada bencana harusnya mengungsi nih. Tapi Iya. kenapa sih papi kok datang ke lokasi bencana gitu? Jadi buat anakku itu keren banget nih. Kegiatan papinya itu keren banget. Awalnya itu istrinya Om Guntur itu mengetahui Om Guntur itu sibuk di kemanusiaan. Itu gimana dia tuh awalnya tuh? Ada rasa marah atau gimana gitu? Sebelum jadian ya, sebelum jadian jadi suami istri itu Heeh. emang sudah tahu sih kegiatannya, Oh. aku seperti apa gitu ya. Jadi di giat kemanusiaan itu setiap ada bencana kok berangkat, setiap ada bencana kok berangkat gitu. Waktu itu juga sebelum jadian ditanya juga, emang duit dari mana sih Pi kok bisa ini gitu. Waktu itu belum Pi ya, mengenai belum papi gitu. Mas gitu. Kok bisa sih Mas setiap kegiatan bencana kok bisa selalu berangkat gitu. Duit dari mana itu gitu. Saya bilang aja ya duit pribadi lah. Karena saya bukan seorang pegawai negeri. Bukan dari instansi yang melakukan giat untuk itu, saya bilang gitu. Saya semuanya dari sendiri gitu. Emang nggak sayang duit itu? Kenapa harus sayang, saya bilang gitu. Nggak ada kata sayang kalau untuk itu, untuk kemanusiaan. Nah ini seiring waktu, seiring kita sudah menjadi satu keluarga utuh itu, sampai ke hal-hal yang terkecil pun kadang si istri itu sudah mulai memperhatikan kegiatan aku sebagai suami. Ya kan? Waktu itu juga di Aceh, anakku masih umur 2 tahun itu, si Sena itu masih umur 2 tahun. Jadi paling enggak dia udah mulai ada gambaran nih, berapa hari Pi, berapa minggu Pi, dia udah mulai bertanya gitu. Ya mungkin bisa 2-3 minggu, mungkin bisa 1 bulan gitu. Wah lama banget ya. Nah, makanya untuk ini saya harus mempersiapkan sematang mungkin memanajemen apa yang menjadi kewajiban aku sebagai kepala rumah tangga. Jadi sebelum berangkat otomatis saya harus ngurusin dulu nih kebutuhan kalian semua yang ada di rumah. Aku bilang seperti itu. Insya Allah happy, ada rezeki lebih dan papi di sana sehat. Nanti pulang juga dalam keadaan sehat. Pasti Allah akan memberikan rezeki lebih juga. Meskipun tanpa papi harus meminta seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu, ini kita sudah mulai ada dukungan nih, dukungan dari istri pada khususnya. Karena anak-anak waktu itu kan masih kecil. Berjalannya waktu, semakin tambah usia, alhamdulillah giat kita semakin lancar, Bang Jul. Dalam arti Lancar gimana? setiap ada kegiatan, maksudnya setiap ada kebencanaan dimanapun berada, kita langsung bisa gerak secepat itu, Bang Jul. Ya, ada cerita ini aslinya cerita anak. Kalau buat aku sih aslinya nggak harus aku lakukan gitu. Ada satu
kejadian besar, ada bencana di Indonesia itu besar itu waktu itu. Kondisi keuangan kita memang lagi menipis tuh, sangat menipis. Tahu nih, si istri tahu gelagat aku itu tahu. Aku biasanya kalau ada kebencanaan kalau langsung sigap, pak. Ini aku diam, diam Bang Jul, ya. Aku diam, duduk bareng sama istriku tuh duduk bareng, terus ditanya sama dia, kenapa Pi? Nggak apa-apa. Aku sempat merinding Bang Jul, merinding aku. Kenapa? Gitu. Nggak apa-apa. Aku ulangi nih. Enggak kelihatannya kok seperti gelisah, kenapa? Enggak, itu kasihan ya, saudara kita yang kena bencana. Berangkat Pi. Langsung dia tangkap gitu. Enggak lah, nanti dulu aku belum ada rezeki buat menuhin kewajibanku dulu buat rumah tangga. Enggak, berangkat aja dulu. Serius itu? Serius. Waktu itu belum ditanya nanti perbekalnya bagaimana, samunya bagaimana, belum. Tapi papi belum ada duit, nanti papi akan kejar dulu 2-3 hari ini, mudah-mudahan nanti ada rezeki nanti buat berangkat sama buat ninggalin yang ada di rumah. Enggak, sore ini harus berangkat. Papi belum ada duit, jangan. Papi belum ada duit. Waktu itu belum zuhur, istriku ngeluarin gelangnya dilepas. Ini ada sekian puluh gram, jadiin uang dulu. Waktu itu aku suruh di pegadaian Bang. Sebatas Itu, papi butuh. Sampai segitunya gelangnya disuruh gadein. Aku mau menangis Bang Jul, mau menangis, ya Allah, istriku sampai segitunya gitu. Seharusnya enggak sampai situ, harusnya aku sudah punya tabungan diri, harusnya seperti itu. Tapi memang waktu itu memang jeda waktu untuk giat di bencana itu memang pendek. Ada 2 tempat yang selangnya nggak lama. Kan ada Palu, ada Lombok, ada Palu Bang Jul. Oh. Iya kan? Waktu itu saya mau ada itu. Terus sebelum itu juga ada lagi kan. Jadi saya harus memanage itu gimana caranya gitu waktu itu. Cuma nggak dapat. Istriku itu dia punya inisiatif itu tuh, dia keluarkan gelang, jadiin uang saja dulu sementara. Terus nanti kalau papi ada rezeki besok pulang dari giat kemanusiaan bisa papi ambil. Kalau punya rezeki, kalau nggak biarin dulu, nggak apa-apa, nanti mami yang bayar bunganya. Sampai segitunya Bang. Yes. Itu antara aku mau pengen menerima sama enggak, waduh gimana. Sementara yang lain, ayo berangkat. Aduh. Tapi mau nggak mau, akhirnya saya punya niatan dalam hati. Insya Allah nggak sampai selang lama begitu giat saya pulang ke rumah, di giat kemanusiaan itu, insya Allah akan saya ambil secepatnya. Begitu ada rezeki pasti akan aku ambil. Nah itu akhirnya panggil dengan mau menangis saya ambil. Menangis haru. Ya, menangis haru. Sampai segitunya istriku itu memperhatikan giat suaminya gitu. Tidak 1-2 kali. Ya, nggak 1-2 kali itu. Di giat kemanusiaan berikutnya juga sama Bang Jul. Apa itu? Cuma kalau dalam posisi ini aku sudah memberi tinggalan ya, nafkah kepada keluarga. Aku sudah berangkat dengan sangu yang ala kadarnya itu. Ya, saya anggap 1 minggu plus, kalau tanggap darurat sampai 2 minggu normal lah ya. Normal maksudnya dengan ninggalin uang segitu nanti buat 1 bulan saya kira insya Allah cukup. Ternyata di lokasi itu aku kehabisan Bang Jul, kehabisan bekal ya kan. Ya di samping ya kita sudah terbiasa lah ya berangkat di suatu tragedi bencana itu, kita bawa logistik sendiri karena kita berusaha untuk mandiri kan, sudah mulai belajar dari itu. Di situ kan kita nggak mungkin pelit nih kepada sahabat, kepada saudara yang ada di lokasi, sesama relawan. Jadi ada logistik apa makanan sampai ke rokok pun kita harus berbagi Bang Jul. Nah, di situ kita kehabisan, mau nggak mau nih. Mami, kehabisan ya? Iya. Lah itu langsung istriku sambil bilang, ya udah,
nanti cari nomor rekening biar aku yang transfer gitu. Karena terus terang Bang Jul, saya selama hidup aku tuh untuk di dunia kemanusiaan, aku sendiri belum pernah punya rekening Bang Jul. Sampai sekarang? Sampai sekarang aku nggak pernah punya nomor rekening gitu. Jadi kalau ada yang mau transfer mau apa untuk aku sendiri itu aku pasti lewat orang lain. Karena aku takutkan gini, banyak yang setelah aku di lokasi bencana ngikutin kegiatan sosial kemanusiaan itu, banyak yang pengen ikut donasi, ya kan, ikut donasi lewat nomor rekening, apalagi banyak yang pengen titip ke aku nih. Aku selalu bilang, aku nggak pernah punya nomor rekening kalau untuk transfer untuk donasi kemanusiaan. Terus terang, aku nggak pernah menerima dalam wujud uang. Kalau mau, gitu, aku punya kawan nih, punya sahabat, punya saudara, gitu. Yang sama-sama berangkat di satu lokasi, kalau mau transfer ke dia, biar nanti kamu tuh mau dibelanjakan apa gitu. Kalau mau ngikutin kami berarti apa yang sudah kita asesmen di situ. Jadi si korban bencana kebutuhan pokoknya apa nih? Misalnya alas tidur, selimut dan sebagainya gitu ya. Baru nanti kita kalau di lokasi bencana itu ada toko atau apa yang sekiranya bisa menjual untuk itu, kita belikan untuk itu. Tapi dengan satu syarat, kamu mau ngambil duit itu setelah dari donasi harus ada aku. Gitu loh. Jadi bisa menjadi ada bukti saksi, nih, ya? ada saksi. Terus nanti dibelanjakan pun aku pasti akan nunjuk satu orang nih sebagai saksi juga bahwa ini loh Sudah benar dibelanjakan ya? Dibelanjakan lewat rekeningnya kalian. Terus ada aku yang sebagai saksi yang karena aku ditunjuk untuk dikasih donasi. Terus ada satu lagi orang, ini loh sudah kita belanjakan untuk itu. Jadi kenapa saya nggak pernah punya rekening? Saya takut tidak amanah di sini. Karena uang untuk itu kan, waduh, itu dilacak sulit banget kalau sekelas sekian ratus ribu, sekian juta. Nanti suatu saat, kayaknya enak nih untuk beli rokok. Kita ambil 10.000. Lama-kelamaan 10.000 itu nggak dikasih, Bang. Iya, makanya kita untuk menjaga untuk itu. Makanya saya sudah niatan, saya nggak pernah akan mau punya nomor rekening gitu. Plus di sini saya cuma pingin bahwa saya lillahi ta'ala untuk kemanusiaan saya harus pure. Karena saya berangkat dari rumah pun saya selalu bilang sama istri, ya saya pamitan sama anak istri, selalu bilang kalau suatu saat papi kalian suami mami meninggal dalam tugas, jangan pernah ditangisin. Saya selalu bilang begitu. Saya selalu bilang begitu, Bang Jo. Berarti istri sudah siap dengan segala resiko ya? Harus siap dengan segala resiko. Karena sudah dari awal-awal juga sebelum kejadian juga udah tahu giatnya seperti apa, Bang Jul. Iya kan? Makanya si anak pun saya jelaskan. Dia sampai lihat papinya kerja di sosial kemanusiaan itu tanpa ada bayarannya, tapi kok bisa kerja semaksimal itu gitu. Dan yang bikin keren, kenapa sih papi kok selalu datang di dunia kemanusiaan gitu, sementara orang lain pada mengungsi, papi kok gak datang sih? Ternyata hal seperti itu tuh anakku yang paling kecil, yang paling bodoh, sekarang sudah kuliah itu, dia memperhatikan sampai ke situ, Bang Jul. Sampai dia punya suatu saat, kalau Sena punya rezeki lebih, papi berangkat kemana, aku mau titip uang untuk donasi untuk saudara kita yang kena bencana. Sampai situ. Saya sampai merinding, Bang Jul. Sampai merinding. Karena apa? Giat saya itu didukung sama keluarga gitu loh. Dan ini jarang-jarang, Bang Jul. Jarang-jarang banget. Ya. Sebagai contoh juga, kalau kita nggak usah jauh-jauh yang sampai keluar Jawa, masih di lingkungan daerah sendiri ya, di Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung lah, saya bilang gitu aja. Kalau terjadi musibah, mungkin laka air ya, laka air, itu kalau aku posisi belum di rumah, begitu dapat berita, aku tinggal telepon sama istri nih, tinggal telepon sama istri, Mam, ini papi siapin peralatan ya buat laka air gitu. Di daerah mana, Pi? Papanya seringnya kan di daerah Serayu kan, Sungai Serayu gitu. Di daerah di Sungai Serayu daerah ini gitu. Nginep nggak kira-kira? Kayaknya nginep deh gitu. Istriku akan mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhanku, Bang Jul. Dia udah tahu ya berarti ya? Sudah tahu, apa karena di tempat aku itu iya, tahu, ya? Di tempat aku itu aku punya peralatan. Dia buat laka air, dia buat di gunung,
dia dibuat longsor, sudah ada, sudah Tertata. kelihatan, dan istriku sudah terbiasa dan sudah tahu gitu Dan letaknya. itu berarti sudah terklasifikasi ya? Sudah. Meskipun dalam konteks amburadul seperti itu, istriku tuh udah tahu lift jaket yang mana, yang aku harus pakai sepatu koral yang mana, dia udah tahu gitu loh. Jadi tidak nanti harus bawa ini, enggak, sama sekali enggak. Dan istriku sudah bisa menata gitu loh. Dalam satu mungkin pakai dry bag ya, tidak sebesar pakai carrier kalau lagi pas agak jauh gitu. Tapi paling enggak penataannya pun sudah benar. Apa yang aku perlukan buat giat besok itu sudah sangat betul gitu. Oh, berarti nggak salah nih. Termasuk pisau yang buat apa, istriku udah tahu gitu loh. Makanya alhamdulillah kok aku punya istri yang seperti itu, ada dukungan sepenuhnya dari istriku, sampai hal yang sekecil itu pun aku butuh peralatan untuk menyiapkan, dan istriku sudah tahu gitu loh. Berarti dia tahu nama-nama alat itu atau kalau tahu enggak namanya apa-apa buat istriku kadang masih ada agak asing Bang Jul. Cuma dalam konteks apa yang aku butuhkan untuk alatnya, untuk yang buat besok buat apa, itu istriku udah tahu. Nggak mungkin istriku itu packing alatku, pamannya aku ada laka air, dia bawain aku sepatu boot dan sebagainya, nggak bakalan. berarti dia sudah tahu walaupun dia nggak tahu itu namanya apa, Sudah tahu. cuma tahu kegunaannya, oh ini untuk di Iya. laka air gitu ya. Betul. Apalagi lift jacket kan, lift jacket yang biasa aku pakai nanti kalau aku benar-benar seandainya aku harus pakai perahu karet, aku harus pakai tubing dan sebagainya, apapun yang ada di giat yang ada buat peralatan yang di sungai itu, istriku udah tahu Bang Jul. Itu benar, makanya aku kadang heran, yang ngajarin siapa gitu. Ya papi kan kadang kalau lagi pas mau berangkat, aku kadang suka memperhatikan seperti itu. Jadi iya. hal-hal yang kayaknya sekiranya buat aku remeh ternyata diperhatikan oleh istriku gitu loh. Jadi ketika Om Guntur itu menyiapkan, istri memperhatikan. Memperhatikan. Oh, ini lagi berangkat laka air. Dia bawa ini. Iya, Itu betul. tertanam gitu ya. Tertanam, dan itu akhirnya terus aku jadi percaya. Begitu aku pergi kemana, kayak contoh yang kemarin-kemarin, aku posisinya ada di Kledong ya, di base camp Gerasindo. Ada laka air, aku tinggal kontak istri aja, udah beres, sampai rumah tinggal berangkat. Jadi kawan-kawan dari Basarnas Pos Wonosobo pun sudah ready belum? Oh sudah, ya udah aku jemput di sini. Gitu. Kalau enggak, nanti aku tunggu di BBD Banjarnegara ya. Hal seperti itu, jadi udah enak banget Bang Jul. Jadi aku udah nggak harus nunjuk istri harus peralatan apa nggak usah. Itu Bang Luar Jul. biasa. Nah itu kalau menurut aku rezeki Bang Jul, karena tidak semua istri anak bisa mendukung. Itu dari segi istri. Betul Lah Bang kalau Jul. dari segi mertua atau orang tua? Orang tua sama juga Bang Jul. Alhamdulillah waktu itu almarhum kedua orang tuaku pun sangat mendukung giat anaknya untuk di dunia sosial kemanusiaan. Tapi tetap kadang juga masih ini ya, masih kasih batasan. Kamu jangan berangkat dulu, ini bahaya banget nih. Contoh Ya namanya yang orang tua. Gunung Merapi waktu itu ya 2010 itu kan, itu benar-benar Oh ya, pas waktu meletus luar besar biasa itu itu, ya. itu sampai orang tua aku almarhum juga keduanya menyatakan pulang dulu aja, nih lagi bahaya banget gitu. Karena orang tua aku waktu itu kan nggak tahu kondisi aku yang ada di lapangan gitu. Padahal kita juga aman-aman aja Bang Jun gitu. Termasuk mertua juga alhamdulillah juga sama mendukung untuk giat aku di sosial kemanusiaan Bang Jul. Gitu sekelumitnya. Ya, Luar jadi biasa sekali. iya makanya kalau bagi aku sih, kalau untuk ya karena gini Bang Jul ya. Karena begini. Sebagai relawan tim SAR, kalau dihitung dengan materi kita sudah rugi. Tidak cuma itu Bang Jul. Bang Jul tadi pembukaan sudah bilang, kita sudah aslinya sudah gini. Kita udah rugi materi, rugi tenaga, ya kan? Rugi materi, rugi tenaga, rugi pikiran, ya kan? Terus ada lagi rugi waktu, ya kan? Iya, betul. Itu Bang Jul.
Kita sebenarnya aslinya kita ada 4 kerugian itu yang akan kita dapat, dan itu mungkin bisa lebih lagi gitu. Terus keuntungannya apa kalau kayak gitu? Keuntungan bagi saya itu adalah kepuasan. Puasan apa? Saya sering bilang, jadilah manusia yang bermanfaat itu. Saya kepingin dari sekecil apapun giat saya, apapun itu, tidak harus di dunia kebencanaan, tidak. Mungkin ada konservasi, ada apa, itu kalau bisa saya bisa bermanfaat untuk itu. Meskipun dalam konteks ada 4 ini, saya bisa menunjang untuk itu. Meskipun saya nggak punya materi, saya punya tenaga, gitu loh. Saya punya tenaga, ya bantu-bantu nanam, nyangkul apa, saya bisa untuk itu. Kalau tenaga pasti insya Allah kalau saya ada lah gitu. Tapi kalau materi belum tentu. Gitu Bang Jul. Nah itu hal-hal kayak begitu. Kalau buat aku merupakan suatu rezeki nih. Rezeki yang mana tidak setiap insan, manusia itu punya rezeki yang apa yang aku miliki sekarang ini sebagai seorang. Kalau aku bilang bukan rescuer, bukan, tapi saya pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk di dunia sosial kemanusiaan. Itu Bang Jul. Luar biasa sekali. Biasa di luar Bang Jul. Biasa di luar. Itu tadi teman-teman ya, cerita yang sangat inspiratif dan luar biasa dari Om Guntur dari Celeng Rescue. Iya. Atau dia menamainya tuh apa? Celeng Angora. Saya baru dengar loh ternyata ada Celeng Angora. Kalau di dunia ser kebanyakan manggil saya Celeng Bang Jul. Celeng. Celeng. Bukan challenge tapi celeng. Celeng. Celeng itu babi hutan. Celeng itu babi hutan. Karena kita punya filosofi, tidak ada sejarahnya celeng itu belok-belok. Celeng itu lurus, ya kan? Celeng itu dalam agama tertentu dia dikonsumsi haram. Celeng itu tidak pernah mendengak, dia akan selalu menunduk. Nah, kita berusaha menjadi seorang relawan tim SAR yang selalu maju terus lurus, ya, tanpa harus belok-belok. Dan insya Allah kita berusaha menjadi seorang relawan tim SAR yang amanah, Bang Jul. Amin, amin. Terus berusaha juga kita, yang tadi saya katakan haram, dalam agama tertentu dikonsumsi haram. Saya haram kalau untuk di dunia politik, dirangkul politik. Saya haramkan. Tidak boleh. Terus kita tidak boleh sombong. Kita harus selalu menunduk. Apapun resikonya di dunia sosial kemanusiaan, saya insya Allah harus selalu amanah, dan yang pasti harus istiqomah di sini. Amin. Intinya itu Bang Jul. Oke. Ya, emang berat sih, emang berat. Sangat luar biasa mendengarkan kisah dari Om Guntur ini. Support 100% plus dari keluarga yang sangat luar biasa, dan semoga hal ini nggak cuma terjadi di keluarga Om Guntur juga, tetapi juga di keluarga relawan-relawan lain se-Indonesia, sehingga dunia relawan di Indonesia ini benar-benar berasal dari nurani, berasal dari hati. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada keterpaksaan, tidak ada tekanan-tekanan lain. Ya. Oke, kisah yang sangat inspiratif. Terima kasih Om Guntur sudah Sama-sama Bang Jul. Cerita yang sangat luar biasa, dan semoga menjadi inspirasi bagi seluruh relawan Indonesia. Doakan kami selalu tetap sehat dan amin. selalu amanah di dunia sosial kemanusiaan, karena apa yang menjadi bahan cerita kita hari ini tidak cuma saya Bang Jul, ternyata banyak dari relawan tim SAR itu kondisinya seperti saya, sama. Ya kan, di ekonomi juga pokoknya, tapi paling enggak kita punya semangat untuk itu, dan kita punya keluarga yang luar biasa untuk menyokong kita. Intinya luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bang Jul, sehat selalu ya. Salam buat keluarga nih. Siap. Ya. Oke, itu tadi sekelumit cerita dari Om Guntur masalah seorang relawan militan. Oke, demikian tadi, dan apabila jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini agar kami terus bisa berkarya untuk relawan di seluruh Indonesia. Terima kasih, salam nurani. Salam nurani.